Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati, Kepala Lembaga Layanan Perguruan Tinggi LL Dikti Wilayah 7, Bapak Pembina Yayasan Pendidikan Teknik Surabaya, Bapak Ketua Pengurus Yayasan Pendidikan Teknik Surabaya beserta jajarannya, Rektor, Wakil Rektor, Dekan, Ketua Jurusan, Bapak Ibu dosen, orang tua, dan tak lupa yang sangat saya banggakan, sahabat seperjuangan, rekan-rekan, wisudawan, wisudawati, ITATS. Perkenalkan, nama saya Melatita Nica Arkarima, biasa dipanggil Titan, wakil wisudawan yang berasal dari jurusan Desain Produk. Saya berdiri di sini, mewakili wisudawan, wisudawati, menyampaikan sambutan di hari yang berbahagia ini. Hari ini adalah sebuah hari yang telah kita nantikan bersama. Waktu yang ditunggu-tunggu kini telah hadir, di mana sebuah perayaan dari apa yang telah kita perjuangkan selama beberapa tahun ini. Dibutuhkan waktu yang tidak singkat dan membutuhkan perjuangan yang tidak sedikit. Butuh ketekunan dan kesabaran yang tinggi, meskipun tak menampik bahwa ada sedikit rasa sedih ketika tahu bahwa kita semua menjalani wisuda yang berbeda dari biasanya, yakni wisuda di masa pandemi virus COVID-19. Bahkan acap kali disebut lulusan corona. Memang tidak mudah menerima sebutan itu sebagai wisudawan corona dengan prosesi wisuda yang berbeda juga. Namun, semakin kesini, saya semakin yakin bahwa wisuda sejatinya hanya menjadi momentum sementara yang tidak selalu harus dimaknai dengan selebrasi dan pesta. Jauh yang terpenting adalah sebuah perjalanan awal telah usai ditunaikan dan menunggu di depan kita. Sebuah perjalanan yang lebih panjang dan berliku, terjal bahkan berdarah-darah, yakni perjalanan pasca wisuda. Pertanyaan besar yang selalu ada dalam benak saya, mau apa setelah diwisuda? Prestasi apa yang bisa kita torehkan setelah dinyatakan sebagai sarjana? Dan sejuta pertanyaan lain di benak yang selalu berputar, meski terkadang tak mampu menjawab dengan kepastian. Rekan-rekan wisudawan, sedikit kisah perjalanan yang saya lalui, bahwa ITATS, suatu tempat yang pada awalnya sama sekali tidak pernah ada dalam benak saya. Tepatnya, Juli tahun 2016 masih jelas terpatri dalam ingatan saya bagaimana sakitnya ditolak kampus negeri, membawa saya mengenal ITATS dari selembar brosur yang kebetulan saat itu saya terima ketika selesai menjalani seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri. Dari sanalah saya dipertemukan dengan ITATS. Ya, saya hanya seorang anak perempuan sematawayang dari keluarga kecil yang tinggal di Kota Pudak, Gresik. Dilahirkan dari seorang ayah berprofesi marketing pemasaran dan ibu hanya seorang buruh pabrik. Di tengah suramnya situasi akibat pandemi yang melanda dunia saat ini, saya mengakui bahwa terpilihnya saya untuk mewakili wisudawan memberikan sambutan wisuda sarjana ke-63 dan magister ke-25. Tentu saja, ini sebuah kado dalam perjalanan pendidikan saya di kampus kebanggaan saya ini. Butuh keyakinan dan tekad yang kuat untuk sampai pada titik ini. Rekan-rekan seperjuangan sekalian, saya dan para wisudawan patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang masih menjaga kita semua di tengah merebaknya virus yang menggemparkan seluruh penjuru dunia. Dengan segenap impian-impian besar kita tentang masa depan, Allah masih melindungi kita. Meski banyak yang kecewa, namun wisuda secara drive-thru mungkin tak kalah seru. Setidaknya, momen ini menjadi sejarah yang akan diingat, karena kita adalah wisudawan yang berbeda. Namun, insya Allah, yang beda akan memberikan warna penuh makna dan prestasi. Yang kedua
atas apa yang telah kita raih pada hari ini tidak luput dari dukungan dan pengajaran seluruh dosen di ITATS, khususnya Bapak Ibu dosen di jurusan Desain Produk. Untuk itu, kepada seluruh dosen, saya mewakili wisudawan-wisudawati mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya karena telah memberikan ilmunya, membagikan kasih sayangnya kepada kami, dan juga berbagi pengalamannya kepada kami. Kami sadar, kami tidak dapat membalas semua kebaikan Bapak Ibu semua. Kami hanya berdoa, semoga Allah membalas semua kebaikan Bapak Ibu semua, serta tekad kami untuk mengamalkan semua yang telah diberikan, untuk sebanyak mungkin manfaat bagi banyak orang. Semoga Allah memuliakan Bapak Ibu dosen semua. Saya yakin dan percaya, pada hari ini tidak hanya kita sebagai wisudawan dan wisudawati yang berbahagia dan selalu tersenyum. Keberhasilan kita hari ini tidak luput dari usaha dan kerja keras orang terdekat kita, terutama kedua orang tua kita. Segala perjuangan yang telah kita lakukan untuk meraih gelar sarjana tak akan bisa berjalan lancar tanpa dibarengi dengan doa orang tua. Untuk itu, sudah menjadi kewajiban saya untuk menyampaikan terima kasih kepada kedua orang tua saya, Bapak Mukson dan Ibu Endang, yang telah bekerja keras, memberikan dukungan, kepercayaan, dan kasih sayang, hingga pengorbanan yang tak terhingga. Pengorbanan yang tidak dapat saya gantikan dengan hal apapun. Semoga gelar dan ilmu yang saya miliki saat ini bisa membawa berkah dan berguna bagi banyak orang, terutama untuk kedua orang tua saya. Semoga putri sematawayangmu ini bisa terus menjadi kebanggaan untuk Bapak Ibu tercinta. Untuk teman-temanku seperjuangan seluruh wisudawan, kita tahu betul bahwa acara wisuda ini pada dasarnya bukanlah akhir, namun lebih kepada awal tentang apa yang nantinya akan kita perjuangkan. Kenyataan bahwa perjuangan kita baru saja dimulai adalah benar adanya. Selama ini, kita telah menjalani kehidupan di dalam kampus, sebuah dunia yang di dalamnya kental dengan nuansa akademik, tempat di mana kita belajar dan menempa diri. Namun, ketahuilah bahwa dengan disematkannya gelar sarjana kepada diri kita di hari ini merupakan awal bagi kita untuk menempuh sebuah kehidupan baru, kehidupan nyata yang sesungguhnya akan kita lalui untuk hidup yang selanjutnya. Melihat kondisi ini, tentu saja diri kita belumlah cukup untuk mengemban amanah yang begitu besar sebagai seorang cendekiawan di tengah-tengah masyarakat. Kita masih harus banyak belajar dan terus belajar di luar kampus yang kita cintai ini, demi menjawab keterbutuhan masyarakat akan diri kita. Kehidupan pasca kampus ini bukan hanya sekedar bagaimana mencari pekerjaan layak, gaji yang besar, pangkat yang baik, dan segala label keduniawian lainnya. Tapi lebih dari itu, bagaimana diri kita bisa memberikan kebermanfaatan besar bagi kehidupan masyarakat luas. Tentu saja, saya tidak memungkiri bahwa kita membutuhkan beberapa hal yang bersifat materi yang telah saya sebutkan tadi. Akan tetapi, hendaknya kita tidak melupakan satu kewajiban yang lebih tinggi dari itu semua, yakni memberikan kebermanfaatan bagi masyarakat luas, sehingga segala pengalaman yang telah didapatkan di bangku kuliah, ambillah pelajarannya dan jadikan itu sebagai bekal di kehidupan selanjutnya. Saya masuk di jurusan desain produk. Meskipun desain produk adalah bidang pekerjaan yang sangat penting, peran tersebut sejatinya kerap kurang mendapat apresiasi. Ya, bagi beberapa orang, mendesain hanya dikenal sebagai proses menggambar. Padahal, tak hanya itu, di jurusan desain produk, saya belajar untuk merencanakan dan merancang produk yang dapat memenuhi kebutuhan manusia. Di jurusan ini, saya tidak hanya fokus pada estetika produk saja, tapi juga pada nilai kegunaan, makna, dan kebermanfaatan produk yang saya desain.
dan hari ini, di masa pandemi seperti ini, telah berhasil membuka mata publik tentang pentingnya peran desainer produk bagi masyarakat di tanah air, sehingga dapat menjadi momen kebangkitan bagi lulusan desain produk untuk bisa berkontribusi lebih bagi bangsa dan negara. Jurusan desain produk mampu membuat saya mengenali potensi diri yang saya miliki jauh lebih dalam, bagaimana berproses sebagai desainer. Salam Despro Kreatif. When you dreaming, we make a real. Saya bangga menjadi wisudawan dari ITATS. Perjalanan panjang menjadi mahasiswa ITATS sangat berliku. Alhamdulillah, sebelum dapat berdiri di sini, semasa kuliah, saya juga menerima beasiswa prestasi. Dan di akhir menjelang wisuda, atas dorongan pembimbing, hasil penelitian tugas akhir saya yang berjudul Pemanfaatan Material Cork untuk Desain Kemasan Parfum memberikan hasil yang sangat memuaskan dan sedang berproses publikasi dengan indeks Sinta. Terima kasih sekali lagi saya sampaikan untuk pembimbing saya, Bapak Dr. Muhammad Junaidi Hidayat, ST.MDS, yang telah banyak membantu dan mendukung, serta memberikan asupan semangat dan pengarahan dalam pemahaman tentang dunia desain produk, serta seluruh dosen dan sahabat-sahabat saya atas dukungannya. Besar harapan saya bagi ITATS untuk dapat menjadi perguruan tinggi yang semakin jaya. Jika boleh, saya memberikan masukan pada alma mater saya tercinta, agar lebih ditingkatkan pada sistem pelayanan yang mempermudah untuk mahasiswa, khususnya saat tugas akhir, dan fasilitas penunjang perkuliahan yang dibutuhkan mahasiswa, sehingga lebih banyak event-event pengembangan SDM untuk mahasiswa. Bukan hanya pembaruan toilet dan kantin saja, perawatan fasilitas juga harus diperhatikan, seperti jalanan dan penataan parkiran motor, serta kursi taman agar lebih ergonomis dan estetik. Selain itu, agar prestasi lebih banyak ditorehkan, salah satunya dengan memberikan beasiswa untuk calon mahasiswa baru yang berprestasi, sehingga kesempatan untuk berkuliah di ITATS dapat dirasakan lebih banyak orang. Akhir kata, jangan pernah tempatkan wisuda pada posisi hanya sebagai bukti bahwa kita pernah kuliah saja, namun jadikanlah ia sebagai bukti suatu pencapaian yang pernah kita dapatkan. Selamat wisuda kawan-kawan, ini adalah kenyataan dari rajutan mimpi yang dahulu kita bayangkan. Sekarang saatnya menorehkan sketsa dalam kertas kehidupan menjadi sebuah desain bernama kesuksesan. Salam kreatif. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.